Gentlemen, we will to start right now ASEAN lecturer communities. Even with the term pathway transformation of nursing, challenges and innovation in the future. Hari ini sudah masuk episod 351, di mana Prof. Zahra menjadi salah satu Board of Trustee member OILC. Therefore, Prof, ini report sekali kepada Board of Trustee yang berbahagia, Profesor Zahra, bahwa semenjak kita launch program ini melalui Zoom selama sudah 1,5 tahun, kita telah memasuki kepada episod ke-351, di mana Dr. Mira sudah 3 kali barangkali dalam masa lebih 1 tahun itu berkontribusi dan sharing. Cuman dulu Bu Mira bilang, kok orang kalau saya bicara kok orangnya agak sedikit, ini sudah banyak sekali nih Bu ya. Jadi Ibu hari ini hari Nursing Day of International ya. Jadi apalagi saya baru tahu kalau Ibu sudah pernah berakses dengan Prof. Zahra dalam sebuah jurnal Malaysian Nursing. Wah, good idea Bu. Oke, karena kedua-dua Ibu atau kedua-dua Puan ini sudah pernah mendengar ASEAN Lecturer Community official video, mungkin saya tak payah memusingkan lagi. Tetapi karena di dalam Board of Trustee itu ada Prof. Zahra sebagai salah satu member, mungkin boleh juga lah Indah Gumilang will be to share the official video OILC. Nanti Ibu Mira dilihat di dalam Malaysian Board of Trustee, adakah Prof. Zahra namanya di situ? Pasti ada lah, tapi untuk memastikan seeing is believing ya. Oke. Let's we start this event right now with the prayer first. Mari kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih. Kita ada 5 agenda saja dalam masa 90 menit atau kurang. Yang pertama, welcoming speak from me is the CEO ASEAN Lecturer Community, and the second short video OILC. The should go to the session. Sharing session, kita menjemput Prof. Zahra dahulu nanti pagi ya Bu ya, sebagai senior speaker, dan kemudian Ibu Mira, and then the fourth we go to question answer. Ladies and gentlemen, thank you very much pride for you all to join right now. Terima kasih sudah bersama, dan boleh guna chat box untuk menghantarkan you punya question, ataupun you nak cakap direct pun boleh. You boleh guna mic dan kamera juga. If you want to share the question in my email address, please, no problem. I will to read your question. And then the last kali nanti closing remark. Okay, right now kita boleh cakap dalam English, dalam Malay language, Ibu Mira dalam bahasa Indonesia, tapi boleh campur-campur juga. Cuman jangan campur dengan bahasa Sunda ya, Prof. Zahra tak paham. Ataupun bahasa Jawa, nanti ini Puan Meni Linda pun tak paham nanti. Jadi saya pun paham sedikit lah kalau bahasa Jawa. Tapi kita kena bahasa English, Malay, atau bahasa Indonesia. Once more, appreciate for Zahra, Dr. Mira, and all the participants. Okay, right now let's go to ASEAN Lecturer Committee of Bu Mira lebih awal lagi. Kita karena Ibu tahu juga beliau sebagai seorang senior professor. Prof, time is you right now, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar, Prof? Boleh ya? Very clear, suara boleh clear. Alhamdulillah, kepada CEO Asian Siri, lecture Siri, Prof. Dr. Reza, and my and to all the beloved participant today. I can see more than 200. Alhamdulillah. Could be because today is a very, very special day. This week is the International Nurses Day, also in the International Nurses Week. And on the 12th is the real day. In Malaysia, we're going to celebrate this at the convention center. I'm going to bring my international student to celebrate there. And we expect maybe around 2,000-3,000 nurses to be there. Since this is the International Nurses Day, and the topic for today is more on the
something challenges, something that I can see the topik yang diberi sangat relevant ya, sangat relevant kerana dia lebih kepada a pathway transforming of nursing, challenges and innovation in the future. So boleh saya mulakan apa yang pathway transforming of nursing. So my talk based on the transforming about career prospect and then go for the nursing challenges and innovation. Perlu saya share dengan anda semua how we can go further with the innovation and how we are going to meet the challenges with regard to the innovation in the future. With that, boleh saya share berapa minit ya? 30. Okay, insyaAllah. So I should stop by 9:50. Okay, can we have the first slide? Because when talk about the pathway transforming, I would like to show my career pathway so that relevant to the topic. And after that, we go to the next one will be challenges, innovation in the future. The first is more on the my sharing on the pathway. Kita bermula daripada jururawat ya. Ada who's going to prepare the slide ya? Dia dah masuk ya? Indah Gumilang sudah dapat ke PowerPoint Prof Zahra? Kalau ada tolong bantu sharekan. Dia sudah dapat ya? Okay, ini Prof sudah dekat screen right now. Okay, so seperti disebut oleh Prof Reza tadi, I really appreciate Prof Reza your initiative to create this platform. So I am humble to share that this is going to be my 5 decade, 50 years in the career, in the prospect for career ini lebih kepada specific field, and with the 20 years in the clinical and I have 30 years experience in the education. So let us go and share this so that kita sama-sama berkongsi pengalaman dan pengetahuan so that kita lebih dapat inspirasi ya. Sementara itu minggu ini adalah minggu jururawat ya. Kita nak berterima kasih, nak appreciate semua jururawat yang ada kerana with the appreciation, how to say thank you, how to we really appreciate kerana nurses are the pillar of any healthcare organisation di mana-mana pun ya. Okay, so first of all selamat minggu jururawat, and kita berasa ada berbangga kerana we nurses we can contribute to the healthcare system in the country. So next slide. Next slide is about me ya. Okay, insyaAllah this is my credentials, and I'm happy to share the transformation ini, the career prospect yang mana boleh menjadi inspirasi pada those millennium, those young nurses. Cubalah cari di mana saya di itu. That was around 50 years ago. I was at the third row. I was at the third row sitting, standing number 2 yang third row. Number 2 ya. Okay, number 2. Jadi nostalgia ya. Nostalgia. Itulah dulu semua pakai skirt ya, Prof. Jadi dia lebih kepada westernized sikit ya. Sebab kita bawa mana kurikulum lebih kepada British base. So dia lebih kepada UK base. Dulu kurikulum kita kepada UK base. Ya. So itulah sebahagian daripada sharing transformation dalam career ini. Next one. Dan what is the best? Itulah di mana kronologi ya. Dia ada pergi ke beberapa bidang. Jadi bila bercakap tentang ONG, iaitu bahagian gynae, bahagian kebidanan. Okey, saya dah pun mengalami. Because
Okay, qualification, education kita boleh beli ataupun hadiri, tapi pengalaman you cannot buy. So that is the pengalaman yang manis, yang amat berharga that I would like to share. Within these 50 years, a lot of experience, the valuable experience that I am really thankful to Allah kerana beri saya kesihatan, beri saya tenaga dan juga ilmu untuk dikongsikan, ya. So now I was dulu dalam kementerian, sekarang dah di dalam swasta kerana sampai sampai masa I need to go beyond the sea. So no more sea. Now we go to the ocean. At the stage of this, kita pergi ke lebih luas lagi. Kita boleh berjumpa ramai jurawat, ya. Okay, so this is my credential. And setiap kali dalam hari jurawat, minggu jurawat, mereka akan menjemput jurujurawat yang pernah mendapat tokoh jurawat. So for the nursing champion in year 2015, 7 years ago, setiap tahun mereka akan bagi awarded, ya. Okay, association, professional body dan kementerian akan award. Then insyaAllah dalam masa itu alhamdulillah saya dapat untuk champion in the education. So that is sharing lah. Okay, the career pathway, ya. Jadi banyak perkara yang kita boleh buat untuk professional growth kita dan juga untuk help for the education and also for the service. Okay, next one. Jadi dalam career kita, ya, okay, kita boleh bantu dalam komuniti, ya, semasa di dalam komuniti kita rasa bertanggungjawab. It's our professional obligation. I can see that many in the Indonesian nurses who are involved with the community services, perawat-perawat dan kebidanan juga dia ada community services. This is same like Malaysia. I am very what to say, grateful because this photo show that my male nurses, ya, male nurses ini pertamanya dihantar oleh kementerian di bawah pengelolaan saya. Jadi saya rasa berasa tanggungjawab berat untuk melatih semua perawat ini menjadi seorang perawat yang profesional. Alhamdulillah. Many of them already qualified. Some of them holding very good posts. Some of them in the overseas. Many in the Saudi overseas dan juga some got promotion. Alhamdulillah. So still we contact each other. That is about our fraternity. Okay, next one. So lagi, yeah. Okay. So this is our just sharing, Okay, next one, kita go to the next one, ya. Yang paling pentingnya kita mesti selalu berkongsi ilmu. Next slide, Kang Indah, next slide. Next slide. Kita berkongsi ilmu. Very very important berkongsi ilmu, ya. Okay. So one of the conference ini just sharing, that time was in Jeddah. Tetapi selepas baru-baru ini last month in March, Pak bilang telefon saya, Prof, sudah ready, ya, sudah ready. Masa tu saya dekat Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Time free. So saya cepat-cepat berlari ke hotel untuk nak memberi ceramah. So that is the beauty of the social, beauty of technology. I can say, yeah, the beauty of technology. So kita kena embrace with the ability. Same like what this Prof Reza created this. Kalau tidak kita kena pergi ke sana dan mereka datang is costly dan juga time constraint. Now dengan teknologi ini kita boleh share knowledge, kita boleh buat networking and really effective. So far jalan lancar sehingga almost 2 years. Now siri ini siri ke 300 lebih. That is about technology, ya. Alhamdulillah. So about the technology juga, semasa saya di Madinah tu, ya, just sharing, they saw my status dalam page. Oh Prof, you dekat mana, ya? Dekat Madinah, ya? So I was telling them, yes, I am in Madinah.
I am now at Masjid Nabawi. Masya Allah. Which gate? Dia tanya which gate? Saya jawab, saya berada di gate 327. See, within 1 hour, everybody around 10 of them cepat datang berjumpa. So menunjukkan begitu efektifnya social media. Kita dapat berjumpa. So that is about social media. Kita mesti utilize it effectively dengan cara yang betul ya. Kita masih dapat berjumpa dan berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Next one. So next kita go to the next one ya. Okay, ini semuanya aktiviti-aktiviti sukarelawan yang I like to involve, and I am happy to share this because I would like our participant also, our healthcare professional there to understand how important we have to contribute to the society ya. Inilah peranan kita ya. Okay. So ini adalah dalam aplikasikan, memainkan peranan di dalam community project. Sekarang dia panggil CRC ya, CRC. Okey, insya-Allah kita akan teruskan projek-projek ini yang menunjukkan kepakaran masing-masing ya, insya-Allah. Next one. Okey, sebagai seorang perawat juga dan juga healthcare professional, setiap negara ada profesi association. So I hope the Indonesian nurses and perawat, you can join your association. Our nurses di sini dia join dia punya association sebab ini adalah professional body. So that is how kita boleh merapatkan networking kita dan kita boleh berkongsi ilmu ya. Itulah peranan masing-masing. Next one. Okay, so this is just sharing dulu minister yang dahulu. Next one ya. Okay. Okay, next one ya Pak Noela. Okay, ini aja gambar-gambar yang saya nak share semasa saya lawatan ke Saudi ya. So that is how about the benchmark visit dan sebagainya. So people used to say that you join Navy to see the world. You can join nursing to see the world. Banyak tempat yang kita boleh pergi. InsyaAllah. So siapa yang nak pergi, participant daripada sini, in December kita akan atur satu conference di Mekah ya, di Mekah. So just ni contact Prof Rezal to coordinate. Kita akan bawa anda semua ke sana ya. Okey, kita akan ada buat seminar, buat umrah dan visit the Saudi. Kita boleh buat 3 in 1. I like this quotation. Kill 3 birds with 1 stone. Yeah, okay. Next one. Next one. Yeah. Okay. Selain daripada itu, career pathway saya tidak juga di lokal. Kita telah pergi melawat ke world class hospital. Salah satu hospital yang kita telah pergi melawat ialah di John Hopkins. Ini adalah di Amerika, di US. Kita berkumpul di sana dan kita telah buat lawatan ke John Hopkins di Baltimore. That was around 10 years ago, and alhamdulillah. So that is how we learn from the benchmark visit. So selagi kita boleh berupaya learning not only from the classroom, learning not only from the workshop atau conference, tapi melalui lawatan sambil belajar pun a lot of things that we can learn. Ya, betul tak? Ya, Prof? Ya, insyaAllah. Betul. So we learn from this John Hopkins Hospital for attachment there. Okay, we also happy today. I'm going to receive another team from Korea sebentar lagi. They are coming to have some mobility program, insyaAllah. Next one. Okay, next ya. Okay, jadi ini adalah sambutan Hari Jurawat. So pada 12 hari bulan, so minggu ini adalah daripada 6 hingga 12 Mei adalah Minggu Hari Jurawat. So 12 hari bulan Mei nanti kita akan ke Convention Center. Ramai, all the crowd will be there. Minister normally will launch the Hari Jurawat Antarabangsa. So kita ucapkan appreciation kepada semua jurawat dan juga perawat dan bidan disambut pada 8 Mei. Jadi that is how we want to say
just to acknowledge that how the patient been given the tender loving care. Then as a healthcare professional, you deserve to get this thank you and gratitude to all. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa mereka semua di sana. Next one please. Okay, ini adalah beberapa forum yang kita telah buat. Next one, just sharing lah dalam gambar-gambar itu. Next, ya. Ini gambar tadi saya dah tengok Prof. Reza sudah upload dan lagu baru dalam lecture series tadi dalam sudah versi baru ya Prof. Saya nampak macam versi baru tadi. Ya, nampak lagu pun bersemangat. Okay, ini adalah beberapa visit yang saya telah buat dan saya like to share with you. The more kita pergi melawat, itu lagi banyak kita dapat banyak pengalaman. So this is few benchmark visit ya yang saya telah pergi. Dan the last visit saya pergi ke Barcelona. Selepas itu pandemik sudah tutup. Dan sekarang dah buka. Jadi dalam masa 3 bulan yang lepas saya ke Saudi. Bulan Disember ke Saudi dan bulan Mac ke Saudi. InsyaAllah. So bulan depan saya nak ke Bandung ya, Ibu Mira, Mira. InsyaAllah ya. Okay. Boleh bro. Ya boleh ya, kita boleh jumpa di sana insyaAllah. Next one. So the another recognition the what I can say that we want to share this as part of part of the pathway transforming of nursing ini, satu peluang yang memang very valuable, yang sangat berharga. I was given the fellowship to attend the global nursing leadership di Geneva. That time at Geneva. So, alhamdulillah, everything paid for, scholarship dia bagi, dia dapat tiket, everything. Then we meet around the world, all the nurses satu dunia from 60 countries. Alhamdulillah. That is how caring. So balik saya jumpa ketika itu when I attended di Melbourne. Saya jumpa seorang tu, saya nampak macam dia pakai macam Malaysia. Tapi bila saya bertanya dia dari mana, dia kata dari Indonesia. Ibu Ida salah ya. Lepas tu sekarang buat apa? Saya sedang PhD di James Cook University di Australia. Disponsor oleh universiti itu ya. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang yang boleh kita kata peluang-peluang yang boleh diminta. Ya boleh dapat scholarship. Sebenarnya boleh dapat banyak scholarship ya. Tapi you kena perform. You have to show that you able to contribute to the profession. So that is about your pathway transforming of nursing challenges and innovation. Alhamdulillah. Next one. This is another visit. So when I went there, kita dapat lihat how advanced di US, how advanced UK dengan di Australia ya. Saya melawat, kita nampak perkembangan mereka lebih advance in term of nurse ratio, in term of professional growth dan sebagainya. Peluang mereka lebih banyak ya. Okay. Next one. Okay, so I take this quote, learning is a treasure that will follow its owner. So ramai yang datang, kita bawa pergi ke luar negara. InsyaAllah, I'm promoting this. Tapi saya kata kita pergi ke Saudi pula ya. Nanti kita nak pergi ke Australia, kita boleh pergi ke negara-negara yang boleh sharing the knowledge ya. InsyaAllah. Next, kenapa tak ada? Okay, next one. Next ya. Next. Okay, ini adalah the last international yang saya hadir. Dan bila saya hadir kita di situ, kita akan jumpa balik kawan-kawan kita masa kat Geneva dulu. Ini gambar yang pertama, saya jumpa mereka balik dan mereka sangat happy. That is about networking. So networking is very, very important ya. So please have this networking.
kita ada banyak di Indonesia ini, saya dipahamkan di Indonesia ada kalau jururawat ataupun stickers ataupun bidan lebih daripada 1,000, betul ke Prof Reza? Betul. Lebih daripada 1,000. Jadi semalam sekarang pun saya ada PhD student daripada Indonesia berada di sini, 4 orang. Nanti saya nak share gambar dan ada 2 orang PhD student daripada Indonesia. Pecah belon. Apa pecah belon? The first candidate pecah belon. Pecah belon. Oh, pecah balon tu maksudnya pertama kali lah. Yes. I want to show the two PhD student from Indonesia yang pecah belon nanti. Sini Prof. Okay. Yeah, next one. Yeah, okay, kita tak ada masa, kita ada lagi berapa minit ya? Lagi 10 minit ya. Okay. Yes. When I came back from the Geneva, they asked me what you want to do. So I told them I would like to start this advanced diploma in midwifery. Jadi I work very hard. Then we launched this. We launched this advanced diploma midwifery. So this is the launching. Itu Tun Dr. Siti Asmah, our first lady dahulu ya. Itu sudah lama gambar tapi good sharing lah. Ya, satu memory yang sweet memory. Next one. Ya, ini adalah gambar-gambar perawat bidan ya, midwifery ya. Saya sangat menghargai, appreciate the Indonesia bidan punya association sangat strong. Please keep up. You ada sangat kuat. Kebidanan mereka sangat kuat. Dia ada association dia, ada boleh buka klinik bidan dan sebagainya. Please continue because you have the autonomy. Tidak seperti di Malaysia. Malaysia jururawat bidan tidak boleh buka klinik sendiri. Tapi di Indonesia dia boleh buka sendiri. Ya, alhamdulillah. Keep up that autonomy ya. Next one. Okay, next one. Okay. Ini adalah beberapa publication yang saya buat. To have the academic standing as a person, to be in the professorship, you have to contribute. You have to contribute in research. You have to contribute in the publication. You have to be involved directly in the literature search and so forth. So alhamdulillah, with the kesihatan dan sebagainya, saya still continue. I still be the team for the research. Tadi Ibu Mira pun ada bagi tahu untuk publication dan sebagainya. I am also involved actively because that is the academic standing. Ya, walaupun dalam internationalization, saya masih lagi continue my teaching, still involved with the research. Okay, alhamdulillah. Next one. Okay, so this ada beberapa award yang diberi sebagai recognition, just sharing. Okay, I'm humble, insyaAllah. Okay, next one. Yeah. Next. Yeah, okay. Okay, itu my passion. Kalau tadi dalam apa ni trademark ataupun apa yang kata tadi apa fun apa relax apa tadi apa ni Dr. Reza, fun relax apa relax, enjoy and fun. REP apa REF ke apa? No, REF, relax, enjoy and fun. Okay, relax, enjoy and fun for this branding, for this 3 motto, relax, enjoy and fun. So yang ni kita relax. Yeah. So my 3P pula, passion, persistent, perseverance. So kita kena be patient. Kita kena persistent dengan kita buat, kita perseverance. So insyaAllah dengan kekuatan yang ada, Allah bagi kesihatan, relax, enjoy and fun. Saya pun ada 3P, patient, persistent and perseverance. Okay, next one. Next. Yeah. Okay, next one ya. Maybe itu the last lah ya. Yeah. Okay. So this ada beberapa sharing webinar dan juga conference yang dihadiri. Pertamanya saya begitu teruja dengan inisiatif Dr. Reza, Prof Reza yang buat ini sehingga ke Come to the 300 series. Sudah masuk hampir 2 tahun. So participant kadang ada lebih kurang daripada 20, 30. But today is very
very encouraging. What you say, more than 200 banyak yang datang. Maybe sebab minggu ini adalah Minggu Nurses Day celebration. So kita nampak ramai juga daripada Malaysia, daripada Indonesia dan juga Brunei. Welcome everybody and thank you for the contribution. So this is the alumni dan I take this opportunity, jika anda alumni MASA, please keep with me, keep in touch with me because 20 Disember saya akan buatkan satu alumni gathering di Universiti MASA. Ya, saya try to promote ya. Okay, next one. Okay. Okay. Apart from that, my NGO participation, bidang saya adalah gerontology. So ada satu place di Alostar sana, di kawasan utara. Kita dah convert this place jadikan elderly care center. Inilah tempat elderly care center, our contribution, dan ramai jurawat-jurawat dan perawat mereka-mereka yang petugas yang dah pension memberi sukarelawan di sini. Ya, terima kasih kepada mereka. So this is their contribution. Kerana kita tidak mahu hilang skill, kita nak memberikan continue fardu kifayah, insyaAllah. Ya, okay, next one. Okay, that was I think more than 10 years ago, and itulah nampak apa ni Dr. Riza masih lagi muda terang-terang ya. Nenggelis. Masih lagi Nenggelis. That was in year 20. Sesekali kena mengimbau, nostalgic sikit gambar lama-lama ya. Itu pun masih lagi. Ya, okay. Alright ya. Okay. Next one. Kita rasa nak habis dah ni ya. Okay. So ini adalah beberapa buku, beberapa those nostalgic to me, something very near. I also would like to share here. Any one of you would like to come and join us, because not only we have university here, we have preparing our nurses who want to work here at MASA Specialist Hospital, which will be ready next year. Now the director of nursing, the specialist itu sedang interview. Ramai juga nak bekerja dengan kita. Alhamdulillah, kita welcome those who want to come back. Daripada Indonesia pun boleh join. Mana nak tahu mau tukar angin ya. Come and apply for our new hospital. Yeah, okay. Yeah. So itu rasanya lagi 3 minit ya. Kita tunjukkan slide yang kedua terakhir lagi ya, barangkali. Yes. Okay, lagi dua lagi boleh tak? Lagi saya nak tunjuk. Okay. Ada satu lagi slide yang bolehkah Pak Gemilan tunjuk yang slide yang ada 2 orang itu. Okay, itulah gambar saya since birth of MASA. Saya di sini sehingga next year will be my 20 years in MASA. 20 tahun. Saya dah 20 tahun di sini. 20 years. Okay, maybe the last photo boleh tak tunjuk yang Indonesia tu? Yang pecah balon tu. Yang pecah balon tu. Saya hantar 2 gambar. Yang 2 pecah balon. I am very proud to show the 2 pecah balon tu Pak Gemilang. Itu daripada yang mana ya, Kang Indah, yang lulusan pertama Indonesia itu loh, yang pecah balon. I would like to share. Ini yang pecah balon daripada Universiti Muhammadiyah Lampung. Okey, boleh show tak sekejap? Saya nak akhiri. Dia orang slide-nya yang mana Prof? Slide-nya yang awal-awal ke yang tengah-tengah? Kat mana? Yang lain, another. Yang ada tu lagi satu. Yang ada gambar 2 orang yang pecah balon. Pak Gunawan dengan Ibu Areni. Sekarang boleh panggil Dr. Gunawan dengan Dr. Arena daripada Universiti Muhammadiyah. That is about challenges. Mereka manjada wajada. Okey, begitu ya. Okey, boleh tunjukkan gambar mereka ya. Sikit ya. Last. Ini dia ni. Ini dia. Inilah mereka baru saja pulang. So bolehlah tengok page mereka, ramai yang kongres mereka. Mereka adalah orang yang pecah balon. Boleh saya kata pecah balon? Betul. Boleh ya.
Ya. balon. Orang pertama dari Indonesia yang menjadi graduan itu apa? PhD ke master atau apa? PhD. Oh, right. Itu nursing ya, PhD nursing. Ya, PhD nursing. Alhamdulillah. Okey. So itulah saya sangat teruja. Tiap-tiap semester datang ini dan sebagainya. Okey. Itu saja. Yes. Jadi saya Baik, Prof. mohon undur diri dan jika ni saya akan ikuti selepas ini. Terima kasih. Ini bagus, Prof. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk dekat my email. I will to read after the second speaker nanti bercakap. Baik. Jadi itu Ibu Buntar pun dia nak continue nanti, Prof, menjadi pecah balon kedua, ketiga, keempat, macam mana nantilah. Ibu Buntar itu dan Prof datang masa itu kepada Pelni kan, nursing college itu kan. Kemudian ada Ibu apa lagi. Jadi kalau untuk orang masih muda macam Ibu Dr. Mira dipanggil Neng Gelis, kan? Tapi kalau untuk Prof Zahra dipanggil Nek Gelis. Nek Gelis. Nenek sudah jadi nenek, tapi tetap gelis gitu. Maksudnya sudah pun punya cucu tapi masih lagi beautiful macam itu. Okay, Indah, are you ready? Maybe first I say about Happy Nurses Day. The same with me, I am a nurse too. So Happy Nurses Day, semoga nurses makin berjaya ya untuk next-nya. Okay. Mantap. Okay. If I look slide yang share oleh Prof Zahra tadi, tahun 71 dia sudah menjadi nurse ya, Pak. Ya. Saya baru lahir, Pak. Wow. Jadi Ibu maksud nurse itu perlu berjaya. Nurse jangan narsis ya, Bu, ya, tapi berprestasi. Betul. Ya, jadi ini. Oke. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, very clear with the pink and green. Warnanya mantap, Bu. Yes. Ya, oke. Sistem NEDC. Ya. Because tell about pathway transforming, sepertinya yang saya bawakan ini adalah sesuai ya, Pak. Karena di sini adalah berbicara tentang nursing pathway. Ini perlu diinfo bahwa ini adalah hasil riset saya ketika S3, Pak. Ini merupakan hasil riset saya S3. Jadi untuk transformasi ke depan mungkin saya akan berbicara tentang nursing pathway ini. Ya. Oke. Sorry, saya present with bahasa. Outline yang saya sampaikan tentang latar belakang, proses penelitian, kerangka teori, hasil penelitian, dan gambaran NABC Mira itu seperti apa, serta kesimpulan. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Prof Zahra pula bahwa nurse di rumah sakit itu adalah pasti jumlah yang terbanyak. Kemudian kontak terlama juga dengan pasien sejak masuk sampai dipulangkan. Kemudian pertama kali membuat nursing pathway ini, saya melihat bahwa aktivitas perawat dalam mendokumentasikan integrasi pada semua tenaga kesehatan dan pasien. Kemudian juga penghargaan perawat di Indonesia terutama itu belum berdasarkan aktivitas perawat yang dilakukan. Sehingga saya berpikir bahwa alangkah lebih baiknya kalau kita membuat salah satu sistem, yaitu seperti nursing pathway tersebut dijadikan sebagai basic untuk aktivitas perawat
dan nanti dapat dijadikan untuk menghitung penghargaannya. Nah, penelitian ini dilakukan secara 3 tahap. Dengan pertama itu adalah mengidentifikasi masalah terkait aktivitas dan penghargaan perawat, kemudian juga pengembangan model dan sistem, dan nanti ini dijadikan sebagai alat evaluasi. Ini adalah kerangka teori yang saya gunakan. Pertama, teori yang saya pakai itu menggunakan teori Henderson. Ini adalah nursing sekali. Kemudian ada, karena ini berbasis digital, sehingga teori yang saya gunakan adalah teorinya Loksin terkait dengan technological competency as caring in nursing theory. Kemudian ada standar asuhan keperawatan menggunakan Nanda, berhasillah kita buat tes base costingnya, itu kita menggunakan basis data, kemudian kita teori berubah agar si nursing activity based costing MIRA ini dapat digunakan. Sehingga aktivitas perawat dapat dinilai dan mudah-mudahan perawat juga menjadi puas. Pak Reza, maaf banyak suara berisik ya Pak Reza, sangat noise. Nah, tahap pertama itu adalah penelitian tahap pertama itu adalah mengidentifikasi masalah, di mana berdasarkan kita menilai itu berdasarkan aktivitas yang sudah terdokumentasikan dari rekam medis. Kita mengambil 10 penyakit terbanyak dengan instrumen yang digunakan itu menggunakan 12 item pada 240 rekam medis, dan ternyata ada beberapa hasil penelitian, dari hasil penelitian itu dari 10 penyakit terbanyak itu dari 240 itu yang masih kurang dari standar, yaitu 80%. Di mana yang belum lengkap itu mulai dari asesmen, kemudian penetapan diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, ada juga yang terkait dengan monitoring vital sign, monitoring activity daily living, kemudian mobilisasinya, penentuan outcome-nya, dan membuat resum perawat yang belum sesuai standar. Nah, dari hasil penelitian tahap pertama itu, hasil riset kuantitatif itu didapatkan hasil resumnya itu adalah head to toe belum dilaksanakan secara keseluruhan, perawat menyesuaikan diagnosis belum berdasarkan hasil pengkajian perawat, clinical pathway benar merupakan lembar kerja yang sifatnya untuk dijadikan acuan, tetapi itu masih untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian tidak semua diagnosis menggunakan clinical pathway, dan pada waktu itu dikatakan bahwa clinical pathway ditulis bukan oleh perawat, sehingga perawat tidak bertanggung jawab lagi terhadap clinical pathway. Dan di situ pun dikatakan bahwa SAK belum optimal, di clinical pathway belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, dan implementasi Nanda, NIC, dan NOC belum optimal. Ini hasil daripada riset tahap pertama. Ini adalah hasilnya. Silakan Bapak Ibu jika ingin mensitasi, ya, ada 2 yang sudah terbit, Q1 dan Q3. Kemudian di tahap 2 ini adalah pengembangan untuk menentukan bentuk aktivitas terkait dengan konsep yang mendasarinya seperti apa, kemudian memodifikasi clinical pathway menjadi nursing pathway. Nursing pathway dijadikan dikembangkan sebagai standar bahasa keperawatan berdasarkan kepada 10 penyakit terbanyak,
Kemudian juga kita mengacu kepada hasil studi literatur dan kita juga menentukan Bu, diagnosis sorry Bu, keperawatan. Ya, Bu Mira, sorry, macamnya selain Ibu nggak bergerak, itu ada yang nanya juga. masa? Iya, masih uploadnya aja. Masih tetap ya? Oke, saya stop sharing dulu ya Pak. Di saya bergerak Pak. Di layar tidak bergerak, jadi ada yang nanya kok belum bergerak. Ada di chat box juga Oke. nanya kok belum bergerak. Oke. Saya ulangi ya Pak. Boleh aja. Tadi kami kira Sekarang Ibu sudah bergerak? Iya, sudah bergerak. Sudah bergerak? Iya, Oke. sudah. Ya. Oke. Ini adalah konsep dasar yang saya gunakan, Pak. Konsep dasar yang tadi saya gunakan dengan menggunakan Henderson tadi. Kemudian ini asuhan keperawatan itu tujuannya adalah mendorong masyarakat menjadi sehat, yang asalnya tidak mampu menjadi mampu, tidak mau menjadi mau, tidak tahu menjadi tahu, dan berharap pemulihan pasien menjadi lebih cepat dan dapat meninggal dengan damai. Kemudian dari hasil konsep dasar tadi kita kembangkan menjadi nursing pathway, menjadi suatu aktivitas perawat, mulai dari nursing diagnosis, kemudian ada nursing objektif, intervensi, dan etiologinya seperti apa, termasuk dengan karakteristik simptom. Ini sudah bergerak, Pak? Sudah bergerak, Pak? Halo? Ibu sudah bergerak, tadi juga sudah. Oke, baik. Khawatir belum. Nah, ini adalah nursing pathway yang saya kembangkan, mulai dari aktivitas perawat. Aktivitas perawat adalah sebagai dasar untuk pembuatan nursing pathway ini di dalam sistem NABC MIRA ini. Kemudian di dalam nursing pathway itu mulai dari pengkajian, kemudian pembuatan diagnosis, kemudian pelaksanaan intervensi, implementasi, termasuk dengan edukasi dan informasi pada pasien, dan tidak lupa untuk memasukkan discharge planning pasien, evaluasi, dan hasil dari semua ini kita dijadikan untuk diagnosis, gitu ya. Nah, pengertian dari nursing pathway yang ada di NABC MIRA itu adalah jalur perawatan yang dikembangkan oleh MIRA untuk membantu perawat dalam mengkaji, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Nursing pathway ini berfokus pada respon bio, psiko, sosial, spiritual akibat organ yang ada di dalam tubuhnya itu bermasalah. Di dalam nursing pathway yang dikembangkan oleh MIRA itu ada mulai dari pengkajian awal dan lanjut, kemudian diagnosis dan intervensi mengacu kepada NOC dan NIC, kemudian juga diagnosisnya pada NANDA, dan tidak lupa ada edukasi dan informasi termasuk discharge planning. Ini adalah pengkajian sesuai dengan respon manusia yang ada di dalam sistem NABC MIRA itu. Ini seperti ini tampilannya. Kemudian ini adalah diagnosis keperawatan yang kita kembangkan menggunakan kode-kode, dan intervensi keperawatannya juga itu sudah menggunakan kode-kode. Jadi nanti jika menggunakan sistem ini, nurse tinggal mengklik saja. Ya, nah ini kita juga mengembangkan intervensi based on time. Jadi sebelum kita memasukkan, kita sudah tahu dulu bahwa tingkat ketergantungan yang dikembangkan itu mulai dari mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, ketergantungan berat, dan ketergantungan total. Semua ada waktunya, sehingga sebetulnya perawat bisa menghitung kegiatan apa saja yang bisa dilakukan mulai dari dia bekerja di awal sampai dia pulang.
ya. Nah, ini kemudian edukasi-edukasi yang dikembangkan di dalam NABC Mira itu termasuk discharge planning yang dikembangkan. Kemudian kita juga informasikan bahwa nursing pathway pada NABC Mira ini adalah sistem yang berbasis nursing pathway. NABC Mira adalah suatu sistem informasi berbasis aktivitas yang menghitung poin penghargaan perawat secara otomatis berdasarkan aktivitas perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian sistem ini juga berbasis internet menggunakan aplikasi Android, iOS, Windows, dan macOS dapat digunakan untuk perhitungan jumlah perawat berbasis waktu. Ini kelebihannya juga NABC Mira ini dapat dicangkokkan pada sistem informasi lain, dilengkapi dengan otoritas pengguna, sudah diuji coba dan sudah memiliki haki. Ini adalah gambarannya, model gambaran dari NABC Mira itu adalah seperti ini. Ini alur kerjanya, mulai dari login sampai terjadi rekap asuhan keperawatan. Ini lesson learn-nya pertama untuk menjaga keamanan dan privasi pasien, maka dilengkapi dengan otorisasi pengguna yang sudah terdaftar. Ini jadi sebelumnya harus daftar dulu ke admin. Ini asesmen awal yang ada pada NABC Mira ini berdasarkan pada nursing pathway tadi. Ini adalah asesmen awal. Ini untuk diagnosisnya, ini adalah dikembangkan sesuai dengan nursing pathway-nya. Ini adalah salah satu pasien yang kita uji coba oleh perawat. Kemudian ini adalah salah satu contoh nursing pathway yang dikembangkan pada NABC ini. Jadi ini adalah pasien dengan end stage disease, di mana diagnosisnya itu ada beberapa, kemudian diagnosisnya apa saja, intervensi yang dapat dilakukan oleh perawat seperti apa, sama untuk diagnosis selanjutnya pun seperti ini, ya. Kemudian nanti dari hasil intervensi yang dilakukan itu kita akan melihat berapa poin yang didapat pada aktivitas perawat tersebut. Ya. Nah, ini adalah catatan akhir dari apa yang sudah dilakukan oleh perawat tadi, mulai dari asesmen awal, kemudian diagnosis ini asesmen awalnya yang tercatat di rekapnya seperti ini. Kemudian dari hasil pengembangan tadi, dari hasil uji coba tadi, kita melakukan tahap 3, yaitu evaluasi, di mana di sini ada perubahan yang signifikan, mulai dari yang tidak menggunakan nursing pathway ini, kemudian menggunakan nursing pathway ini seperti apa. Walaupun untuk dari penelitian kedua, 3, dan 4, itu tidak terlihat perubahan yang signifikan karena dia sudah merasa enjoy dengan menggunakan sistem NABC ini. Kesimpulannya bahwa nursing pathway ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, meningkatkan keselamatan dan keamanan pasien karena sudah clear bahwa yang digunakan itu adalah sudah tertulis sesuai dengan diagnosis, nanda, NIK, dan NOK. Kemudian dapat melakukan perhitungan jumlah perawat karena menggunakan waktu dari setiap aktivitasnya, dapat digunakan menggunakan perangkat yang ada, dapat dijangkaukan pada sistem yang sudah ada, memudahkan perawat dalam bekerja dan meningkatkan kepuasan dari pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dapat menjadi salah satu transformasi penggunaan pathway ya untuk di nursing pathway, di nursing di
Iya, celebrate nursing ini. Oke, itu saja mungkin yang Yeah. dapat saya sampaikan. Terima Tepuk kasih. tangan untuk Ibu Mira, Dr. Mira yang sudah punya paten. Aduh, Bu, bagi dong komisinya dikit, Bu. Dapat komisinya, Bu. Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti kita bantu, Bu, supaya Ibu dapat kayak Pak Habibie kan ada the Mr. Craig. Ini Midis Ya. Pathway ABC. Ya, macam itu ya. Oke. On the way, Pak. On the way, Prof. Pak. Pathway. Ya, nanti tolong ya kita ditraktir apa itu peyem ya di Bandung. Siap, Pak. Peyemnya yang dari Malaysia, Bu, ada puannya, peyem puan. Peyem puan. Bukan peyem Bandung ya, peyem puan. Ya, kalau peyem Bandung nanti takut Bu didengar dengan Indah Gumilang, dia mengikutan pula. Oke, Prof. Zahra dan Dr. Asmira Asmayanti, saya mau baca pertanyaan dari email. Jadi kalau email itu, Bu, itu dihantar ke iPad saya. Jadi saya mengambil dua orang saja, sebagaimana biasanya. Ini yang pertama saya kena baca untuk Prof. Zahra. Prof. Zahra, ayo in Zoom right now, sedang boleh dengar. Saya nak baca question for Prof. Zahra. Tapi kalau Prof. Zahra lagi ke bilik air, oh Mas ada. Oke, Prof. Ini Ibu Dr. Mira ini membuat riset sekali dan nak buat paten dia untuk dia boleh membuat teori sendiri yang nanti saya kata kalau dah dapat iktiraf dari government dia kena traktir orang Malaysia katalah dia kena jemput kita celebration lah untuk makan makanan Bandung dan East Bandung. Nanti dia kata belum lagi, baru start lah ni. Jadi dia kasih nama Mira model atau sistem ABC Mira. Wah, mungkin Prof. Zahra udah banyak patennya tu. Ya, Prof. Ya, kita boleh ambil dia sebagai contoh lah untuk itu. Kita recognize. Ya, okay. Ya, Prof. Sebelum saya tanya ini question, Prof. Daripada email nak baca, ada kemana Prof. Zahra? Ada yang tanya dekat saya, pertanyaannya tidak saya baca, bukan pertanyaan langsung kepada itu, tapi sebelumnya ada yang bertanya, Prof. Zahra, boleh ke kita mau jumpa nak jadi apa besan? Oh, itu nanti tanya di luar Zoom, saya bilang, jangan di sini. Jadi ada yang nak besan dengan Prof. Zahra pula. Oke, Prof, ini dari mungkin saya pun nak juga lah kalau anaknya mau. Oke, ini dari ya Prof, dari Rini, Prof. Jadi dia kata macam ni. Prof. Zahra, very interesting experience about you. I like and we hope I can like you in the future. Dia bilang macam tu. Okey lah. Ini Rini. Rini ini tanya macam ini, Prof. Era kini sudah familiar kita dan orang mengenali 4.0 and society 5.0. What impacts regard it kepada nurse profession kini dan kehadapan? Apa yang telah tampak di Malaysia relation of 4.0 and society 5.0 right now? Itu dia tanya satu question. Mudah-mudahan Prof faham maksud dia bertanya. Ya. Okey, number 2, orang kedua maksud saya dari Gita. Gita ini Prof nama orang, tapi nama lain di Indonesia itu Gita itu juga dikatakan song, nyanyian. Itu arti lain. Jadi Ibu Mira dulu waktu masih sekolah SMA, STPN suka menonton Gita Cinta dari SMA. Itu nyanyian maksudnya. Gita Cinta dari STPM. Jadi Gita ini nama orang Prof, tapi juga artinya the meaning juga boleh
dikata nyanyian. Nah, nanti Indah Gumilang selepas jawaban pertanyaan ini akan menyayangkan lagu Malaysia pula sebagai belen dari lagu Nenggelis tadi. Oke, Prof, Gita ini nanya macam ini. Prof, kopi ya, boleh dengar? Takut pergi bilik air pula. Prof, Gita ni bagi tahu macam ni. Tadi Prof Zahra mengatakan di Malaysia bidan belum dapat izin untuk buka klinik sendiri. Kenapa begitu, Prof? Karena di Indonesia boleh bidannya buka klinik sendiri. Oke. Apakah karena syarat yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Malaysia begitu ketat atau berat, atau ada faktor lain kenapa bidan di Malaysia belum boleh membuka klinik sendiri? Nah, itu pertanyaan, Prof. Untuk dua orang saja saya ambil untuk sekarang. Untuk Ibu Dr. Mira Asmijanti, very good research and result, Bu. Wah, mantap nih, Bu. Very good research and result. Itu hebat Ibu katanya ini. Oke, dari Lesti ya, Bu. Saya sering antar kakak saya ke rumah sakit ibu dan anak untuk cek kesehatan kehamilannya dengan dokter kebidanan. Sebenarnya yang membantu dokter itu lulus nursing atau lulus midwifery atau bidan ya. Kalau bukan bidan yang mendampingi dokter kebidanan itu, misalnya jadi perawat, mengapa demikian? Nah, itu dia tanya, Bu. Jadi yang mendampingi dokter yang melahirkan tuh bidan atau perawat? Nah, dia tidak tahu karena dia mengantar kakaknya untuk cek, itu dia lihat, dia paham ini. Oke. Dan nomor 2 dari Mary. Di Indonesia bidan boleh buka praktek sendiri dengan izin dari Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Bidan tentunya. Apakah perawat juga boleh atau sudah buka klinik sendiri? Nah, dia tanya macam itu. Sejauh penilaian Dr. Mira, apa sih yang masih perlu diperbaiki dari klinik-klinik yang sudah dibuka secara mandiri oleh profesi di atas? Nah, itu pertanyaannya. Jadi Prof. Zahra kena jawab dalam 5-6 menit. 2 pertanyaan, nanti Dr. Mira pula selepas itu. Silakan, Prof. Ya, jadi memang kita sekarang mesti peka ya kepada artificial intelligence 4.0. So kita memang towards that, ada perkara-perkara yang kita memang go for digitization, go for the artificial intelligence. Contohnya sekarang ni macam doktor ada juga buat consultation melalui virtual. Ada consultation melalui virtual, melalui setengah kita boleh, macam dalam teaching learning pun ada perkara-perkara kita boleh ajar secara virtual, secara guna teknologi. Tapi ada perkara-perkara yang perlu mesti berada dalam keadaan yang real situation. Contohnya saya ambil dalam kata nursing. Kalau kita mau belajar betul-betul mau buat prosedur, kita bolehlah buat untuk model dan sebagainya. Tapi bila nak come to the real situation, kalau kita nak berenang, kita tidak boleh berenang atas kapet. Kita kena berenang dalam air betul-betul. Jadi ada perkara-perkara kita boleh accept ada teknologi, tapi ada perkara-perkara dia kena buat dalam situasi yang sebenar. So high tech together mesti dengan high touch. Bermaksud mesti berada, ada perkara-perkara boleh kita gunakan artificial intelligence. Contohnya perkara macam reception, kita nak buat perkara-perkara mengangkat sekarang pesakit-pesakit yang berat dan sebagainya, dia guna teknologi. Tapi bila come to the komunikasi, kita nak PR, dan kita nak betul-betul high touch, bukan high tech.
Bagaimana nak mutual saja kalau kita kena ada sedikit personal relationship. Jadi ada perkara boleh kita praktik secara 4.0 tapi kita tidak boleh lari daripada personal touching. Itu maksud saya ya. Jadi perkara itu boleh kita belajar, kita boleh ni. Perkara yang kedua, kenapa bidan ya boleh buka klinik itu memang di Indonesia saya dah pergi melawat. Kita pernah hantar student dia boleh conduct. Itu dia regulation Bukan, dia tanya kenapa di Malaysia belum boleh atau tak boleh, adakah syaratnya terlalu berat atau memang tak boleh? Ya, sebab dia punya syarat, dia punya regulation tidak boleh. Jadi dia tidak boleh di Malaysia sudah akta dia begitu. Hanya dia boleh bekerja dalam ni, dia boleh conduct bila come to the normal cases. Tapi nak buka klinik tu dia mesti nama dia doktor. Sedangkan di Indonesia boleh. Bidan boleh mandiri. Sana di Malaysia tidak boleh. Regulation dia begitu. Mungkin karena Indonesia penduduknya sangat ramai. Mungkin karena penduduknya sangat ramai. Jadi kalau mau doktor sampai ke kampung-kampung tak ada pun. Ya, banyak kali lah. Jadi kita tidak boleh lari. Kena abide the regulation. Jadi kalau di Malaysia sebab klinik bidan tu sudah ada mandiri, ada autonomi. Jadi kita appreciate. Teruskan. Dan memang baguslah. Sabti kata buka klinik-klinik di kenapa tidak buka macam kalau nurse pula, perawat. Kalau di UK, di Australia dia ada nurse practitioner buka klinik sendiri. Dan mereka mestilah master and above, PhD and above, doctorate. Jadi dia ada buka klinik sendiri. Itu sudah ada nurse practitioner, advanced nurse practitioner, boleh prescribe ubat dan sebagainya. Tapi tidak di Malaysia. Dan saya tidak fikir di Indonesia masih sudah ada nurse boleh buka klinik sendiri. Kecuali yang bidan. Itu kena memerlukan review the akta, kena buat satu, betul-betul bawa perkara tu kepada kerajaan, policy maker, kena the professional body, kena sit down and bring this matter up. Ya. Kena buat satu kertas kerja yang betul-betul complete dan mesti mendapat sokongan daripada medical act juga. Ya. Okey, itu dah saranan saya. Kalau di UK boleh, US boleh, Australia boleh, kenapa kita tidak boleh? Kerana kalau profession tu sama, belajar kualiti yang sama, kita mestilah sama-sama bercakap dalam perkara yang sama, same page. Tapi memerlukan satu proposal yang kuat, a strong paper ya, Dr. Mira. Ya, okey maksudnya. InsyaAllah. Mungkin Associate of Nursing and Midwifery Association of Malaysia boleh hantarkan letter khas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dia boleh ambil breakthrough. Ya Allah ya. Dia punya review, dia banyak akta, dia involve akta, dia involve regulation. Jadi perkara itu melibatkan akta. Jadi not that one day ataupun short term discussion. Dia kena memerlukan duduk dan perlu bawa perkara ni kepada public hearing dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Prof, informasi sedikit sebelum Dr. Mira, di Indonesia tren orang nak cari isteri meningkat kepada alumni nursing dan midwifery. Ya, jadi Prof berkata di sini kalau sekolah nursing maupun midwifery dia mudah mendapat ijazah dan juga mudah mendapat ijabsah. Jadi ijazah dan ijabsah. Maksudnya ijab kabul itu loh. Ijabsah. Jadi boleh dapat suami lagi cepat karena disukai sebab dia mengerti merawat rumah anak dan juga suaminya. Ya Ibu Mira ya. Tapi itu saya tak tahu betul ke hoax ya Bu ya. Ibu Mira sekarang yang menjawab sekaligus mengclearkan. Silakan Bu Dr. Mira. Ya, oke, terima kasih. Prof Zahra nanti give masukan ya, Prof. Review ya, hasil tadi itu. Ya. Ya, tadi menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, ketika proses melahirkan di rumah sakit, itu dokter didampingi oleh ibu bidan. Oh, bukan oleh perawat ya? Bukan oleh perawat. Regulasi di beberapa rumah sakit untuk yang melahirkan itu didampingi oleh ibu bidan, bukan oleh perawat.
Nanti setelah melahirkan itu boleh oleh perawat dan oleh bidan. Ya, tergantung regulasi yang ditetapkan oleh rumah sakitnya seperti apa. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kebetulan Prof di Indonesia pun perawat sudah boleh membuka klinik sendiri, sama seperti bidan. Ya, sama seperti bidan dan sudah ramai juga perawat membuka klinik perawatan atau praktek mandiri keperawatan biasanya disebutnya. Apa saja jenis pelayanannya? Ada yang holistic care, ada juga yang hanya wound care, atau ada juga yang complementary care. Itu depend on nurse yang punya keahliannya itu dari bidang apa gitu ya. Dan sesuai dengan regulasi dari governance yang boleh membuka klinik itu adalah nurse. Jadi bachelor, jadi degree pertama Prof. Kalau diploma itu tidak diizinkan. Jadi mulai dari degree pertama sampai ke selanjutnya ya itu diperbolehkan. Iya, diperbolehkan untuk membuat praktek mandiri keperawatan atau praktek apa ya itu. Nah, yang ada sekarang karena kita masih belum masih perlu diperbaiki. Tadi ada pertanyaan itu. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi ketika praktek perawat itu mandiri ya. Kompetensinya masih perlu ditingkatkan sama kepercayaan diri agar si pasien itu percaya bahwa perawat itu mampu untuk melakukan pelayanan dengan baik. Itu mungkin yang dapat saya jawab. Terima kasih Bu Dr. Mira. Prof. Zahra, ini ada Dr. Mira juga. Saya ada niat mau buka klinik perawat juga. Tapi saya nak buka khasnya Prof. Mira perawat hati. Perawatan hati. Maksudnya untuk yang broken heart kan, yang baper, bawa perasaan. Itu kena buat klinik juga. Tapi ini tak payahlah dapat recognize dari Kementerian Kesehatan. Ini dapat rekodnya dari Tok Haji je lah. Sebab ini perkara yang berkaitan dengan bukan kesihatan fisikal ini, kesihatan iman, kesihatan soul kan, emosional kan. Itu jadi ada Pak. Tak perlu. Pak Reza, itu ada di perawat. Kita handle ya Prof. Zahra. Handle terkait hal salah itu. Jadi gitu. Biasanya itu masuk ke nursing komplementari Pak. Jadi mind, body and soul-nya itu kita rawat Pak. Jangan salah, perawat ada itu. Macam itu. Kalau itu banyak dosen-dosen pensalah baper ini Bu, kliennya ini. Iya, kita handle Pak. Waduh, parah. Kita handle Pak itu Pak. Bu, saya punya seorang, nanti saya undang kalau Prof. Zahra mau cakap, pada masa akan datang, Dr. Mira. Teman saya ini adalah difabel tunanetra sejak tamat SMA, tapi dia punya klien banyak banget sekarang karena dia sudah sarjana, yang ibu bilang tadi minimum degree. Dia sarjana belajar pakai braille dan dia sarjananya dalam konseling dan dia sudah mendapat sertifikat konselor melalui ujian nasional. Dan dia itu sudah punya klinik Bu. Nah kliniknya itu urusan itu tadi yang saya bilang. Tapi dia sebagai konselor yang mendapat izin praktek karena dia juga mengambil spesialis konselor setelah S1 itu. Ya. Jadi ini Ibu Prof. Zahra bilang dia ada meeting minta izin karena memang sudah selesai. Sekarang sebelum kita closing, Indah Gumilang will be to share the song for the refreshing